Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah kita diberi hidayah taufik karena Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kaki kita dari kediaman kita untuk melangkahkan kaki menuju majelis yang mulia ini dalam rangka kembali terus belajar bersama-sama, dan semoga ini menjadi satu wujud bentuk tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, lewat Pak Andi tadi saya kirimkan ini ya, file materinya ya. Oke, mungkin kalau yang masih bisa melihat dari HP bisa sambil disimak. Materi pada pagi hari ini adalah salah satu surah yang hari apa kita baca, Pak? Surat Al-Kahfi. Hari Jumat. Iya, kita tiap Jumat membaca surat Al-Kahfi ya. Waktu bacanya biasanya kalau yang paling awal ya habis maghrib di hari Kamis ya, atau malam Jumat ya, sampai sebelum maghrib hari Jumatnya. Ini bagus Bapak kalau didawamkan ya, dirutinkan. Alhamdulillah di keluarga kami itu saya juga tidak mengira kok ternyata kok diikuti ya. Awalnya saya baca sendiri tanpa ngajak-ajak ya. Terus istri jadi ikut, anak-anak jadi ikut ya. Jadi alhamdulillah itu bisa dirutinkan, termasuk juga zikir pagi dan sore. Iya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini adalah surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ya. Ayat 60 sampai 82. Ya. Kenapa kok potongan ayat itu? Karena di dalamnya itu merupakan salah satu fitnah. Terkandung di dalamnya adalah fitnah ilmu. Ya. Fitnah ilmu. Nah, kita akan langsung ke surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Nanti kita akan sampaikan ayatnya, kemudian kita belajar maknanya, lalu aplikasinya kita sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anak kita itu seperti apa. Ya, sederhananya seperti itu. Allah berfirman, wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata li fatahu, kepada al-fata itu pemuda. Padahal sebenarnya pemuda itu adalah pembantunya ya, atau rewangnya, khadimatnya. Tapi tidak dikatakan pembantu ataupun budak ya, tapi dikatakan li fatahu ya, pada seorang pemuda ya, untuk menghormati. La abarahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak berhenti
berjalan sebelum sampai pertemuan dua laut, Majma'al Bahraini, ya, pertemuan dua buah laut. Au amdiya hukuba, aku akan terus berjalan hukuban, berhukub-hukub, ya. Berhukub-hukub itu bertahun-tahun, ya. Berpuluh-puluh tahun pun dilakoni untuk berjalan terus gitu. Nah, ini ceritanya terkait dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya. Ada yang menyebut Nabi Khidir, ya. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nah, di situ saya kutipkan satu hadis dari Ibnu Abbas yang menjadi awal mula Nabi Musa itu harus nyantrik kepada Nabi Khadir. Nyantrik itu apa? Magang. Belajar, ya. Luar biasa, ya. Nabi saja diminta belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menunjukkan ketawaduan Nabi Musa, karena meskipun beliau seorang nabi masih mau belajar. Dan tingkat paling tinggi tawadhu seseorang itu kalau dia itu mau belajar pada orang yang tingkatnya lebih rendah daripadanya. Karena kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai guru terus gitu ya, sebagai seorang yang tinggi, maka kita akan sukar untuk mengambil pelajaran dari orang lain. Suatu ketika saya pernah bercerita tentang suatu ilmu syar'i kepada orang lain, ya. Nah, itu beliau menyimak saya itu dengan sangat seksama gitu. Padahal ternyata beliau itu lebih paham hal itu daripada saya gitu. Tapi pada saat itu beliau menyimak saya itu dengan sangat seksama, walaupun beliau itu tahu. Nah, itu merupakan salah satu bagian adab atau etika dalam kita itu menjadi seorang penuntut ilmu, ya. Tidak pernah merasa tinggi daripada orang lain, ya. Dan dengan hal itu maka insya Allah kita akan dapat mengambil pelajaran yang banyak dari orang lain. Nah, di situ ceritanya suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berdiri untuk berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel atau memberikan wejangan. Lalu ada seseorang yang menyusul Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai utusan Allah, apakah di muka bumi ini ada yang lebih berilmu daripada engkau?" Itu kata orang yang menyusul Nabi Musa setelah berkhutbah. Lalu Nabi Musa menjawab, "Nggak ada." Iya. Artinya Nabi Musa merasa tidak ada orang lain yang lebih alim daripada beliau. Dan dengan itulah kemudian Allah menegur beliau karena beliau tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Iya. Nah, itu bedanya antara atau makna dari maksum itu seperti itu, ya Pak. Jadi maksum itu bukan kemudian tidak pernah berbuat salah. Rasulullah pun pernah berbuat dosa kecil, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ditegur sebagaimana di surat Abasa. Iya. Nah, di sini Nabi Musa juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari maksum. Makna dari maksum yaitu Allah senantiasa langsung menegur ketika hambanya itu berbuat salah untuk kemudian bertaubat. Dan tidak diberi istidraj, ya, tidak diberi istidraj seperti kebanyakan manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jadi kalau selain Nabi itu bisa jadi dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ditegur tapi dibiarkan bermaksiat sampai sangat jauh. Sehingga kalau kemudian jatuh itu semakin sakit. Maka kita akan melihat ada orang yang kelihatannya kok amalannya biasa saja, ya. Amalannya biasa saja, enggak. Ya, casingnya itu enggak, bukan orang yang soleh gitu. Tapi kok enggak pernah dapat musibah. Dan
harta itu senantiasa mengalir banyak. Ya kadang-kadang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat orang kafir pun yang kaya banyak, yang kaya banyak, bahkan lebih kaya daripada kita, jauh. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diminta untuk ngaji, ya, untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Ini yang pertama, hikmahnya dari ayat ini. Oleh karena itu Bapak-bapak, Nabi Musa mengutamakan ilmu sampai kemudian beliau rela untuk mengikuti Nabi Khadir meskipun beliau adalah seorang nabi. Nah, di sini kita melihat ada urgensinya kita dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang ayah itu banyak ngaji. Banyak ngaji, termasuk ikut menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Maka bagus kalau bapak-bapak punya satu majelis taklim yang sepekan sekali, dan di situ nanti bapak-bapak juga menyetorkan hafalan hadisnya dan hafalan Al-Qurannya. Kalau belum mampu menghafal hadis ya, bukan belum mampu ya, mungkin kober apa nggak kober ya. Kalau mampu insya Allah iya, insya Allah. Karena kan Al-Quran kan turunkan setelah Rasulullah usia 40 tahun ya. Rasulullah usia 40 tahun itu Al-Quran turun terus menerus, bertahap demi bertahap. Nah, artinya para sahabat itu menghafal Al-Quran juga usianya ya juga sudah 30-40 tahunan ketika mulai menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan saya sudah tua ya, saya sudah tua, sudah sepuh atau apapun ya, untuk kemudian tidak ikut memberikan keteladanan pada anak-anak kita ya, untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran ya. Setidaknya ya murajaah ya, mengulang apa yang sudah dihafalkan kayak gitu. Sehingga apa? Jumbuh sama harapan kita ketika kita mengirim anak kita untuk menjadi ahlul Quran. Tidak bisa seperti pasangan na'udzubillah antara Abu Jahal dan Ikrimah. Ya, Ikrimah itu sahabat. Ikrimah anak Abu Jahal. Itu kan Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Itu kan tidak bisa berpikir yang penting anaknya Ikrimah, walaupun bapaknya Abu Jahal, kan tidak bisa begitu. Kalau bisa ya bapaknya Ibrahim ya anaknya Ismail kan kayak gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua Nabi Musa mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Aku tidak berhenti sampai pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, itulah sosok seorang lelaki sejati yang tidak pernah akan mundur kalau keinginannya belum tercapai. Atau intinya ini mengajari kita memiliki daya juang ya, memiliki daya juang, khususnya ketika kita mendidik anak ya. Nabi Nuh harus safar untuk ngaji itu. Pada zaman dulu itu harus menempuh jarak yang sangat panjang, sangat jauh, dan ilmu itu didatangi ya, bukan mendatangi ya. Safar puluhan kilo untuk mencari ilmu itu yang dilakukan para ulama pendahulu kita. Oleh karena itu ilmunya berkah. Nah, sekarang kan bisa mendatangi kita ya, dengan kita ngeklik di media sosial, di YouTube itu ceramah banyak sekali ya. Tapi ya kayak gitu, mungkin kita mendengar sambil layah-layah ya, sambil tiduran, kadang-kadang disambi. Nah, orang cenderung seperti itu, apalagi kalau majelisnya majelis Zoom ya, majelis Zoom meeting itu kameranya dimatikan, itu yang ceramah kameranya urup sendiri gitu. Tapi yang mendengar ya mati semua kameranya, ditinggal ngopo nggak dong itu.
Ya, kayak gitu. Ya. Maka salah satu adab ketika ngaji secara maya, ya, secara online itu kan menyalakan kamera, dan bukan berarti kita kemudian terus tidak mempersiapkan fisik dengan baik. Artinya ya wudhu dulu, kemudian pakai pakaian yang bagus, duduk di depan kamera. Sebetulnya yang dipindah itu tempatnya ya, bukan kemudian adabnya diganti. Iya. Nah akhirnya ya itu terus off cam, off cam, off mic, ya, kemudian nulis sekarang ngomel gitu, layah-layah gitu. Nah makanya keberkahan ilmunya menjadi tidak ada, ya, menjadi tidak ada. Nah itu dulu ketika pandemi itu, kalau sudah punya putra yang belajar di rumah gitu ya, ya gitu. Jadi tetap dididik pakai seragam, ya, cuma tempatnya di rumah. Bukan kemudian terus mangkat sekolah ora adus mergo ning omah. Gitu. Ya tetap bangunnya tetap pagi bangun, pakai pakaian yang bagus, seragam, wudhu, siap di depan kamera. Ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ketika mereka sampai pertemuan dahwa laut, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut. Ikan yang di keranjang yang dibawa sudah jadi pepes, sudah mati itu ikannya, sudah siap makan. Itu menculat dari keranjangnya, lari menuju ke laut. Kemudian bekas yang ditinggalkan oleh ikan itu tidak berubah. Jadi kalau kita lihat kapal bergerak itu kan lautnya menyatu lagi. Nah kalau itu enggak, jadi ikannya tetap bekas jalannya ikan itu tetap seperti itu gitu. Jadi seperti meninggalkan jejak di air. Ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata pada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita benar-benar terasa letih karena perjalanan ini. Ya. Nah dari ini kita bisa ngambil faedah yang mungkin tidak terlalu pas dengan materi kita ya, tema kita tentang pendidikan anak, yaitu makan dengan pembantu itu jangan dibedakan. Tapi ini bisa kita ajarkan pada anak-anak kita, Bapak. Kalau bapak-bapak punya rewang ya, punya khadimat itu asisten rumah tangga, itu dibiasakan seperti itu. Kalau saya beli makan siang itu saya tambahi 1 porsi untuk khadimah saya. Jadi khadimah saya atau rewang saya itu makan persis seperti kami makan, bukan makan sisa ataupun dibeda. Yang sini makan paha atas, yang sana makan sayap. Itu enggak gitu. Jadi sama. Iya. Soto ya, mungkin sotonya ya jangan kemudian dibeda. Sini soto sapi, sana soto ayam. Gitu. Enggak perlu seperti itu. Kan untuk membantu murah enggak apa-apa, enggak gitu. Ya disamakan aja. Itu tanda kita menghormati rewang ya, kalau istilahnya rewang atau khadimat ya. Nah itu dilihat oleh anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan itu menjadi teladan ya. Kemudian jadi ketika Nabi Musa itu sama sedang berjalan untuk bertemu dengan Nabi Khadir, itu kebablasan ceritanya. Jadi istirahat, kemudian ikannya itu lari melanjutkan perjalanan, terus oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat capek agar kebablasannya itu tidak terlalu jauh. Ya, baru kemudian ingat ada bawa ikan tadi. Loh, oh iya saya lupa ya.
kata pembantunya Nabi Musa tadi, ikannya itu udah lepas. Oh ya sudah, kalau begitu balik lagi. Nah, sebetulnya Nabi Musa itu orang yang kuat ya, orang yang kuat dan nggak gampang capek, ya, nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Musa itu lelah agar apa? Tidak terlalu jauh nyasarnya. Nah, di situ bisa kita ambil pelajaran bahwa kesungguhan Nabi Musa itu akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang kadang kita tidak tahu. Dibuat lelah bukan sesuatu hal yang negatif, tetapi menjadi satu hal yang positif. Kenapa? Karena tidak terlalu jauh tersesatnya. Sama Pak, kalau kita itu memiliki keikhlasan yang kuat, sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, maka mesti Allah akan memberikan bimbingan atas hal itu. Belum terbiasa sholat subuh berjamaah, padahal anaknya laki-laki, maka nanti dengan keikhlasan kita, dengan niat yang kuat kita itu, justru Allah akan membuka kemudahan bapaknya itu bisa sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena itu penting. Sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah itu kan menjadi satu pembeda pada saat zaman Rasulullah antara orang yang mukmin dan orang yang munafik. Kenapa orang munafik jarang sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah? Karena gelap. Tidak datang pun nggak kelihatan oleh Rasulullah. Makanya sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah itu merupakan hal yang terberat bagi orang munafik, maka ditinggalkan. Iya. Oleh karena itu, agar kita lepas dari kondisi ciri-ciri orang yang munafik, itu salah duanya adalah pertama sholat subuhnya berjamaah di masjid, juga sholat isyanya berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar, seorang sahabat sighar atau sahabat junior, karena lahir tiga tahun setelah Nabi hijrah, itu meskipun sahabat junior, tapi keilmuannya melampaui sahabat yang senior. Dan kata Ibunda Aisyah, beliau adalah orang yang paling semangat dalam mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Rasulullah safar, kemudian milih satu rest area untuk beristirahat, itu juga dipilih Ibnu Umar. Nah, karena Rasulullah dulu istirahat di sini, maka saya ikut istirahat di sini. Saking pengennya nyontoh Rasulullah. Ketika beliau ketinggalan sholat isya secara berjamaah, maka Ibnu Umar akan menghidupkan malam-malamnya, semalaman untuk sholat. Itu karena ketinggalan sholat isya secara berjamaah. Iya. Nah, itu kemudian kembali ke tadi ya, termasuk juga Bapak akan dimudahkan rezekinya. Iya. Termasuk ke dalam kemudahan itu kan itu. Karena mendidik anak itu kan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan sering ya, ya bagaimana kalau nanti pemetu saya sudah atau pemasukan saya itu kurang ketika ada alokasi pekerjaan yang saya wakafkan untuk anak saya. Itu nanti Allah akan gantikan Pak dengan jalan yang lain, insya Allah. Jadi ketika kita punya anak, yang kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi ahlul Quran, mau tidak mau kita itu jadi guru bagi anak-anak kita di rumah Pak. Paling lama itu saya alami ketika menerima setoran anak saya, satu kali duduk 45 juz dari habis isya sampai jam hampir setengah 12 malam. Iya, itu sekali duduk. Jadi karena ibunya sakit, saya juga sakit punya waktu itu kan pas wabah opo itu nggak tahu covid opo gitu.
Nah itu paginya itu mau ujian. Nah karena ibunya nggak enak badan, juga ngomong adiknya yang Rakil, karena yang mau setoran itu Rumaiso itu yang paling besar, usianya 11 tahun. Nah itu mau ujian 5 juz sekali duduk. Nah sebelumnya kan latihan, nah, maka tidak kemudian kita manggil orang untuk nerima setorannya itu, tapi ya bapaknya atau ibunya. Nah ibunya ngomong, nah akhirnya ya bapaknya sekali duduk di 1 juz istirahat 10 menit, 1 juz istirahat 10 menit. 1 juz itu cuma 45 menit kalau dibaca lancar. Nah itu sampai jam setengah 12. Habis itu tepan. Ya, lelah luar biasa karena belum pernah menerima setoran 5 juz sekali duduk. Iya. Ya anak saya gini. Nah, capek, ya capek. Bangun. Lega lagi gitu. Iya. Nah tapi alhamdulillah paginya bisa setoran. Ujiannya dipotong ayat, kemudian nyambung ayat, lalu misalkan baca halaman sekian yang atas. Nah itu ujiannya kayak gitu. Maka harus hafal halamannya, halaman dan tempatnya. Nah itu diikuti oleh kesungguhan bapak, orang tua, ibu ya ketika mendampingi anak. Iya. Ingin anaknya itu sholat, rajin sholat, ya berarti bapak dan ibunya juga demikian. Jadi seperti yang pernah sering sekali disampaikan ya, karena guru-guru itu kan bukan tukang laundry ya, yang bisa mencuci anak-anak kita setelah kita bayar SPP itu. Jadi kalau dinilai apa yang kita bayarkan ke sekolah dengan doa-doa yang diberikan oleh para guru itu tidak ada nilainya ya. Tidak ada nilainya, karena doa guru kepada anak-anak itu sungguh doa yang sangat berharga. Iya. Jadi gitu bapak-bapak ya, kemudahan rezeki, kemudian kemudahan urusan, nah itu Allah akan bukakan ya, ketika kita memiliki keikhlasan yang kuat mendidik anak-anak kita, seperti ikhlasnya Maryam menadarkan anaknya itu jadi marbot masjid. Iya, itu tuh nadarnya Maryam. Nanti kalau punya anak kok nadarnya Maryam, orang tuanya Hana, istrinya Imran kan ya. Pengennya anaknya laki-laki ya, sehingga dinadarkan jadi marbot masjid. Cuma susah ya Pak ya, nyari orang tua yang Pak Bu, cita-citanya besok putranya, wah saya pengen anak saya jadi dokter, jadi tentara, polisi, direktur. Itu jarang yang menjawab marbot masjid. Itu jarang. Iya. Karena keikhlasan Ibunda Hana itu akhirnya kan Allah mengaruniakan wanita suci, yaitu Maryam. Wanita suci itu bukan beda dengan perawan suci ya, bukan perawan ya. Kalau perawan itu kan mungkin dikatakan tidak pernah berhubungan badan dengan orang ajnabi yang non mahram. Jadi yang disebutnya itu wanita suci. Wanita suci itu wanita yang menjaga izahnya, disentuh tidak, terlihat orang yang bukan mahramnya ya tidak, menjaga kemuliaannya, tidak murah. Nah itu wanita suci. Dan zaman sekarang Pak, menjaga anak-anak kita yang putri terhadap hal itu, Masya Allah, susahnya luar biasa, sangat-sangat berat, kecuali Allah memberikan perlindungan pada anak-anak kita. Kita nggak bisa 24 jam terus mantengi anak kita. Kita pilihkan sekolah yang paling baik untuk anak-anak kita saja. Kalau teman-teman anak kita ada orang tuanya yang longgar memberikan HP pada anaknya, ya, anak temannya
sih teman anaknya, teman anak kita itu diberi HP orang tuanya, dia cerita misalnya apa, K-pop, karena yang populer itu macam-macam yang diceritakan. Nah itu jadi penasaran, jadi penasaran. Terus akhirnya kok saya tidak diberi HP sendiri ya, teman-teman saya diberi HP oleh orang tuanya. Itu PR lagi. Iya, itu PR lagi. Makanya dalam satu institusi pendidikan, lembaga itu harus sepakat dari awal, Pak. Nah, enggak, itu susah. Nanti yang orang tua sini membebaskan anaknya megang HP, yang sana itu menjaga baik-baik. Nah, anaknya yuk tanya, nah itu teman saya kok diberi HP sama orang tuanya, kok saya kok enggak boleh, gitu. Jadi kalau antar wali dalam satu komunitas, komite atau apapun namanya ya, persatuan wali itu sepakat, sepaham apa yang tidak boleh dan apa yang boleh diberikan pada anak-anak, itu akan memudahkan saling mendidik anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kita itu kan berinteraksi di sekolah, Pak. Termasuk juga memudahkan guru untuk mendidik. Itulah yang kemudian menjadi efek berkahnya keikhlasan dari Hana, kemudian diberi amanah Maryam, lahirlah Maryam, dan Maryam itulah yang menjadi ibu dari Nabi Isa, dan dapat guru yang luar biasa, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, istrinya itu kita iki mandul. Jebulane setelah itu jadi melahirkan Yahya. Itu efeknya itu kayak efek domino keberkahan, keikhlasan orang tua itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau bantu para guru di sekolah, entah itu di Rutap atau nanti jenjang pendidikan di atasnya, itu sederhana, perbaiki diri dari keikhlasan kita, dari keimanan kita. Nah itu akan sumrambah, efeknya itu akan orang-orang yang di sekitar anak itu akan ikut kena efeknya, terasa gitu. Ya, kemudian di ayat yang ke-63, qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huda wa ma ansanihu ila syaiton adkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ada pembantunya mengatakan, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, pas ngasuh tadi, saya itu lupa bercerita tentang ikan, dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Ya aneh, biasanya laut itu menyatu kembali tenang ketika dilewati suatu benda, kok itu enggak. Jadi kayak bentuk terowongan itu, ketika dilewati ikan. Padahal ikannya sudah di Tupperware itu, udah siap dibesa, itu udah siap makan. Makanya Nabi Musa mengatakan, ikannya dijemur, ayo kita makan. Tadi itu loncat ikannya, dimasak kok loncat. Nah, pembantunya mengatakan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingat menceritakan tadi itu kecuali setan. Nah, ketika ada satu keburukan yang terjadi pada kita, jangan selalu kita menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa, kita khilaf, nah itu jangan kemudian terus ini Allah yang menakdirkan saya kayak gini. Enggak, karena itu dua yang menjadi sumbernya. Yang pertama adalah karena kita, pilihan kita. Yang kedua adalah bujukan setan. Setan itu cuma membujuk, cuma membisiki. Pelakunya itu orangnya itu, pelakunya orangnya itu. Maka dalam surat Anas itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Di setan itu ada dua, Pak Bu, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Setan itu bukan makhluk ya Bapak Ibu, Ibu lagi, Bapak-bapak. Setan itu sifat.
ya, sifat yang melekat pada jin dan manusia. Ya, oleh karena itu ketika ada hal yang kurang dari diri kita, jangan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembalikan kepada kita dan kembalikan kepada setan. Ya. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihi ma qasasa. Musa kemudian mengatakan, itu yang kita cari. Ya. Lalu keduanya kembali menyusuri jejak mereka. Kembali di mana? Ke tempat ikan tadi loncat. Ya. Fawajada, maka mereka bertemu abdan, seorang hamba min ibadina, di antara hamba-hamba kami, atainahu, yang kami telah berikan padanya rahmah, ya, anugerah rahmah kepada orang itu, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya milladunna ilma, ilmu kepadanya dari sisi kami. Siapa? Nah, akhirnya ketemu Nabi Khadir tadi. Pulang dong, kebablasan ya, terus kemudian pulang. Pulang di mana? Pulang kembali ke tempat ikan loncat tadi. Nah, itu loh tempatnya itu. Mulai. Ya, pulang ke tempat tadi beristirahat yang di mana loncatnya ikan tadi ke laut. Akhirnya mereka bertemu seorang hamba. Nah, hamba itu kadang dikatakan bukan untuk menghinakan ya bapak-bapak ya. Hamba itu, sebutan hamba itu untuk memuliakan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasul sebagai hamba. Iya, memperjalankan hamba. Ya kan, ketika Isra dan Mi'raj itu. Karena hamba itu maknanya adalah orang yang selalu taat kepada majikan. Jadi tidak pantas lah kalau ngaku hamba Allah tapi kok ngeyel gitu. Jadi hamba atau budak, ya, hamba itu orang yang senantiasa taat kepada majikannya. Bahkan diperjualbelikan ya bisa, wanitanya digauli ya bisa. Nah, itu hamba, budak. Nah, ada sebutan hamba Allah. Nah, hamba Allah itu orang yang taatnya luar biasa kepada Allah. Jadi sebelum mengaku hamba Allah itu kadang perlu dievaluasi. Sebetulnya ngayelan apa tidak toh? Iya. Hamba kok ngayal gimana ya, kan aneh. Ya. Qala lahu Musa, Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu, alla antu allimani mimma 'allimta rusda, sehingga antu allimani, engkau mengajarkan kepadaku, mimma 'allimta, dari apa yang engkau ketahui, rusdan, yaitu dari diajarkan apa yang telah diajarkan kepadamu, mimma 'allimta rusda, untuk menjadi petunjuk. Ya. Nah, bapak-bapak, tadi siapa pembantunya namanya? Sudah saya sebutkan belum? Belum. Namanya siapa? Ada yang tahu? Yusha bin Nun. Iya, Yusha bin Nun. Makanya kan dikatakan fatah atau di fatahu gitu. Bukan pembantu ya, bukan pembantu atau budak hamba gitu, enggak. Ya, tapi pembantu, pemuda. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat satu adab yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Musa kepada Nabi Khadir. Beliau mengatakan, hal attabi'uka ala antu allimani mimma 'allimta rusda. Boleh enggak aku mengikutimu sehingga kamu bisa ngajari aku? Iya. Nabi tapi izin, minta izin. Nabi Musa enggak bilang gini, saya diajari ya, itu enggak. Mbok tolong saya diajari, saya tak jadi muridmu. Enggak, itu nak jane ngongkon. Tapi boleh enggak saya mengikutimu sehingga saya bisa belajar. Nah, kayak gitu. Kan halus banget itu. Dan itu minta izin. Nah, bapak-bapak, ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa
meskipun seorang nabi, Nabi Musa punya adab terhadap gurunya. Ya. Meskipun seorang nabi, Nabi Musa punya adab memuliakan guru. Ya. Dan memuliakan guru ini merupakan satu bagian keberkahan yang sangat besar bagi anak-anak didik kita. Yang memuliakan siapa? Nah, kan pertanyaan gitu, kan mereka guru anak-anak kita. Apakah orang tuanya juga ikut memuliakan? Nah, kan pertanyaannya kayak gitu. Ketika saya mengantarkan anak saya ke Kuta untuk belajar di pagi hari, di depan pintu gerbang itu saya melihat Rizky namanya. Rizky itu mahasiswa saya tahun 2008 atau 2009. Loh mas, di sini loh. Iya pak, saya ajar di Kuta. Nah, setelah saat itu saya tidak pernah memanggil mahasiswa saya tadi dengan sebutan mas. Iya, tidak pernah. Saya selalu menyapa beliau dengan Ustadz Rizky, Ustadzah Husna, nah, gitu. Karena saya temukan ada 5 atau 6 mahasiswa yang pernah saya ajar menjadi guru anak-anak saya. Dan saya selalu memanggil beliau dengan Ustadz, Ustadzah di depan anak-anak saya. Sehingga apa? Anak-anak saya tahu kalau orang tuanya itu memuliakan gurunya. Ketika Idul Fitri ya, biasanya habis Idul Fitri ya, silaturahmi itu ngabekten. Biasanya kalau ngabekten itu kan anak-anak muda pada orang tua ya kita ini. Zaman saya cilik dulu ujung gitu namanya. Ujung. Nggih ya. Nah, saya ajak anak saya berkunjung ke para gurunya untuk ngabekten pada para guru itu. Kita yang sowan pada para guru. Meskipun itu mahasiswa saya. Ya, meskipun itu mahasiswa saya. Kenapa? Untuk mencari keberkahan dari hal itu. Dan pernah sampai suatu ketika rutenya itu mungkin melewati sini ya, sampai pelosok Piungan sana. Itu jalannya sama dengan ini pak, sempitnya, dilewati mobil itu gantung itu, dan berliku-liku luar biasa. Sehingga saya bisa ngajarkan pada anak saya, nak, ini jalan yang dulu dilalui gurumu ketika jalan yang dilalui ustadzahmu, gurumu kalau tiap pagi berangkat, dan dia tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Terus kalau kita ada mobil jaraknya dekat kok sampai terlambat, nah itu kan sangat memalukan. Nah kayak gitu. Pernah suatu ketika ustadzahnya datang terlambat. Ya ini obrolan pagi kami ya, kalau makan pagi kira-kira seminggu yang lalu. Lah kemarin datang jam 7 sedikit, lebih sedikit ustadzah yo nunggunya lama, datangnya terlambat. Terus gimana kalau gitu? Ini ustadzahnya yang qadarullah kok datangnya terlambat. Maka kami sebagai orang tua gini pak, menunggu itu bukan tugasnya guru. Yang menunggu itu murid. Jadi kalau dalam kamu menunggu gurumu itu kamu lakukan hal yang bermanfaat, maka banyak pahala yang bisa didapat. Keberkahan, takdimu pada guru, kamu nunggu guru. Nah itu memang begitu. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika mencari hadis itu siang-siang nunggu di depan salah seorang sahabat tanpa payon pak. Tanpa payon itu tidak ada tempat teduh, dan pada saat itu panas. Dia nggak mau membangunkan sahabat yang sedang tidur di situ. Lama di situ nunggu, kepanasan. Itu Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar, loh, kamu di sini toh? Ya, oh,
manggil saya, nanti kan saya datang. Engkau kan sepupunya Rasulullah. Enggak, ini saya yang butuh untuk nyari hadis. Saya mendengar, kamu mendengar bahwa Rasulullah berkata ini dan itu, maka saya ingin tahu dari kamu. Karena saya yang butuh, maka saya yang datang. Lah itu sekelas Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di keadaan lain kadang-kadang anak saya pernah wadul sama saya, Pak, dihukum sama ustazah, suruh apa? Istighfar 23 kali. Nah kenapa? Ini sholatnya bercanda. Iya, sholatnya bercanda. Oh bagus itu, kalau bapak tak suruh 100 itu. Lah di tempat lain, kenapa nak? Ini dihukum ustazah, dihukum guru. Wes sesuk tak neng sekolah. Akhirnya orang tuanya ke sekolah, muring-muring. Nek perlu nempi lagi guru. Itu di medsos kayak gitu Pak, di berita kayak gitu. Makanya ya wajar kalau ilmu yang diterima itu ya tidak berkah itu. Iya, tidak berkahnya. Kenapa? Karena ya dengan guru ya seperti itu. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, ini mungkin masih belum menjawab pertanyaan kenapa kok orang tua itu harus juga ikut ta'zim, ikut memuliakan para guru. Jadi sebetulnya bukan orangnya Mbak yang menjadi penyebab kita memuliakan, tetapi apa yang melekat pada orang tersebut. Iya. Nah ini terutama Pak, guru yang mengajarkan Quran. Bapak-bapak bisa melihat dan memahami sesuatu yang disandingkan atau melekat Al-Quran padanya itu mesti mulia. Betul ya? Al-Quran itu turun pada malam kemuliaan toh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malamnya jadi malam yang mulia. Bulan di saat turunnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Apalagi malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat yang paling mulia. Manusia di mana wahyu itu turun atau Al-Quran itu diembarkan menjadi manusia yang paling mulia. Nah, itu sudah cukup Pak. Kalau sesuatu yang ditempeli Al-Quran itu menjadi mulia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah sekarang gini Pak, posisikan sudut pandang kita seperti sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah melihat bahwa malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu adalah satu malam yang mulia, maka ya kita memposisikannya sebagai malam yang mulia Pak. Kalau Allah memandang bahwa orang yang paling baik, khairukum itu man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini Allah yang memposisikan Pak. Lah maka kita juga demikian. Kita juga memposisikan orang yang demikian itu menjadi orang yang paling baik. Dan dengan itu maka kita muliakan orang-orang tersebut. Nah siapa Pak? Para guru anak-anak kita ya, para guru anak-anak kita. Itulah yang kadang mungkin tidak ditemui di sekolah, mohon maaf, di sekolah-sekolah sekuler Pak. Istilahnya sekuler ya. Istilah lain ada nggak ya lebih halus gitu? Sekuler. Sekolah yang bukan berbasis agama lah kayak gitu ya. Wong sing berbasis agama aja bocah bengoki gurune ya ada kok Pak. Dan saya tidak jarang menemukan. Ya, karena rumah saya dekat itu. Woi Pak, ngono kuwi Cik. Itu ngomong sama gurunya. Pak, mau sore ekstra ya Pak. Iki saya tuh gimana?
Lowong itu sekolah berbasis Islamnya, sekolah Islam ya, sekolah Islam. Makanya kemudian anak-anak kita itu beberapa diajari kromo inggil sejak ceprot bayinya itu fungsinya itu kayak gitu. Seperti anak saya tak ajari seperti itu, dari itu kemudian TK besar udah hilang. Kenapa? Karena gurunya pakai bahasa Indonesia dan teman-temannya juga pakai bahasa Indonesia. Ya sudah, pasrah saya. Gurunya dari luar Jawa, dari NTB. Begitu saya tulis menggunakan kromo inggil di buku penghubung, Pak mohon maaf besok pakai bahasa Indonesia saja. Ya sudahlah. Iya. Jadi ya sampai sekarang jadi hilang. Kromo inggilnya jadi hilang. Iya. Nah, jadi sederhananya melihat cara bicara pun bisa Pak. Jadi ketika si anak atau siswa itu mengangkat suara di depan gurunya, nah itu salah satunya itu. Lawang ada guru muda, nek cantiknya relatif ya Pak ya, jeleknya kan mutlak ya. Itu lewat habis turun dari masjid. Yang ngisengnya itu anak kelas 5 atau kelas 6, tapi laki-laki, putra. Jadi kapan kita jalan Bu? Itu anak SD Pak. Neng ngarep saya itu di depan saya. Karena saya waktu pulang, nah ketemu ibunya tadi turun dari masjid. Nah saya baru mau masuk ke masjid. Nah si anak tadi itu di samping saya, makanya jelas terdengar. Gimana Bu? Jadi kapan kita jalan? Kapan kita ngedit? Dan luar biasa, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu anak SD Pak. Anak SD. Dan yang putri kan pada umumnya, nah itu terkait dengan entah itu makanan, entah itu pergaulan, itu kan umumnya haidnya kan maju Pak. Anak zaman sekarang itu yang putri. Nah itu berat lagi itu kalau yang sudah punya anak putri yang balik gitu. Berat dari sisi didik dan berat dari sisi finansial Pak. Kenapa? Pakaiannya anak putra sama putri banyak mana Pak? Ya putri. Bocah lanang kan nggak butuh jilbab. Nah iya. Iya. Putri itu ada jilbab, ada gamis, kaos kaki. Belum kalau model gamisnya tidak ada mansetnya, dia perlu deker untuk nutupi ini pergelangan tangan. Ini kan aurat juga Pak ya, ini kan aurat juga. Belum lagi menjaga sisi-sisi kewanitaannya, perhiasan misalnya. Agar apa? Nah, agar sisi-sisi wanita dan keibuannya itu terjaga. Iya. Baik. Khalifah terbesar Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Kisahnya ada ditulis Ta'lim al-Muta'alim ya. Di sana ada tertulis satu kisah dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengirimkan anaknya untuk belajar pada Al-A'sami. Suatu ketika Harun ar-Rasyid itu melihat anaknya tadi itu menuangkan air untuk digunakan wudhu gurunya, tapi tangan satunya nganggur. Jadi nuangkan air untuk wudhu gurunya, tapi tangan yang satunya nganggur. Keconangan bapaknya. Nah, itu ditegur. Yang ditegur siapa? Gurunya, bukan anaknya. Loh, dia negurnya gini, loh saya itu ngirimkan anak saya belajar kepada jenengan itu ilmu dan adab.
kenapa kok tidak minta anak saya tangan satunya menuangkan air, tangan satunya ngusap kaki Anda? Lah itu anak presiden Pak kalau zaman sekarang, pada gurunya. Bayangannya nek mau dianalogikan siapa ya? Gibran nuangkan air ke gurunya, keconangan sama Pak Jokowi dimarahin Pak Guru. Nah kayak gitu nih bu, kelakon enggak kayak gitu zaman sekarang kan enggak tahu. yang terbayang dalam diri saya itu kalau di televisi itu kalau pejabat datang itu para guru itu tuh jejer menyambut. Kayak gitu ya. Iya. Nek zaman dulu kan guru datang sepedanya dituntun ke sama tasnya dibawakan ya. Saya ingat saya gitu ketika saya SD Pak. Iya. Neng speed loh ya, sepeda ya bukan motor, ya motor ya rakuan. Uang motor zaman dulu kan GL 100. Iya, GL 100. Nah itu bedanya dulu dengan sekarang. Nah maka kita Pak, kalau bisa kembalikan marwah guru itu seperti zaman dulu ketika kita dididik. Dipentung nganggo apa apa sih? Nek dulu itu garisan opo pakai bambu yang dipotong tuting. Itu nek kukune ora diketok ditutuk Pak tangane. Nek enggak ana iki zaman dulu itu terus ana Komisi Perlindungan Anak memperkarakan guru itu ndak ada Pak. Ndak ada. Yang ada murid wadul gune aku ngeyel kok ada di gurumu. Kayak gitu. Dan memang saya masuk SD mungkin setingkat-tingkat kita yang usia-usianya segitu ya 40-an itu kan mungkin banyak yang masuk SD tidak bisa membaca. Betul nggak tahu saya. Nah saya gitu, rasakannya gitu ya. Iya. Karena memang dari dulu itu kan bagaimana pendidikan adab etika itu lebih kuat ya dibandingkan yang lainnya gitu. Nah itu contoh dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Contoh dari sahabat itu tadi ya Ibnu Abbas bagaimana dia memuliakan guru. Iya. Nah di sini kalau Nabi memuliakannya ya dengan itu tadi, minta izin sama Nabi Khadir. Saya minta izin ya ngaji gitu. Contoh Nabi sudah, contoh sahabat sudah, contoh khalifah sudah. Sekarang contoh kita nanti ya, insya Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab atau Nabi Khadir itu menjawab, engkau tidak akan sanggup bersamaku. Wis tak kira mungkin sanggup. Itu kata Nabi Khadir. Nah ini bolehnya menyampaikan pada murid nanti akan apa yang ditemukan. Susah wis. Lalu wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Musa mengatakan satajiduni, nanti segera kamu akan menemukan aku insya Allah sabiran, sebagai orang yang sabar, wala aksi laka amro, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Terus ini yang menarik Pak, yang ayat 70. Qala fa inni tabatani falatas anni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Nabi Khadir mengatakan fa inni tabatani, nek jadi kamu mengikutiku, falatas alni, tasah kokean takon. Itu kata Nabi Khadir. Jangan engkau menanyakan padaku, wis to menengo rasa kokean takon melu wae. Itulah gampangannya kalau gitu. Nah itu Pak pelajarannya bagi kita wali, saya orang tua juga, saya juga orang tua anak-anak. Itu apa? Menjaga adab untuk tidak terlalu nisrui guru dengan banyak pertanyaan. Apabila memang itu tidak perlu ditanyakan. Iya. Dikit-dikit kok gini, dikit-dikit kok gitu loh. Sudah masalah kayak anaknya untuk belajar tuh mbok yo wis gitu. Gampangannya, sederhananya kayak gitulah. Gitu.
Tapi begitu ada hal yang keliru, nah sampaikan dengan adab. Misalkan kalau saya sampaikan ke kepala sekolahnya, Pak, Ustazah ini kemarin menyampaikan kalau apa namanya, gajah itu apa namanya, taring. Karena kan lincip. Nah, itu masalah ilmu kauni kok Pak, ilmu kauni bukan ilmu agama. Nah kebetulan karena saya ngajar fisika di kampus, jadinya ngerti kalau ustadzanya itu kadang-kadang keliru dalam hal-hal kayak gitu itu. Jadi saya sampaikan ke kepala sekolahnya untuk diuruskan. Iya. Nah itu kalau perlu seperti itu. Kalau yang perlu disampaikan, tapi lewat kepala sekolah dengan adab. Termasuk juga ketika kita berkomunikasi dengan para guru. Saya kalau berkomunikasi dengan guru anak-anak saya ya menggunakan teks formal. Tidak kemudian menggunakan bahasa ngoko, meskipun dia lebih muda daripada saya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, mohon waktu sebentar. Tadi saya mendapatkan kabar bahwa, nah kayak gitu. Ya, jadi ada sopan-sopannya. Wong yo nek kita itu kan dulu juga diajari unggah-ungguh gitu oleh orang tua kita. Nah meskipun Pak di ini zaman sekarang itu Gen Z generasi alfa, input mahasiswa ini yang saya alami dengan mahasiswa saya lah Pak ya. 1 tahun lalu inputnya itu lulus jadi lulus SMP 1 tahun luring, kelas 2 dan kelas 3 SMA-nya daring. Habis itu lulus SMA masuk kuliah Pak. Jadi sampai saya mengatakan ini mahasiswa rasa SMP. Jadi gemesin gitu Pak. Suatu ketika mencongak ya, pelajaran fisika, terus ada kuis mencongak, tak cocoknya pada saat itu. Nah ada salah satu mahasiswa tanya, Pak kalau jawabannya gini bener nggak? Gimana gitu? Oh salah. Nah dia itu dengan serta-merta ngomong di depan saya, wah anjir salah gitu. Anjir kan kayak nak sejadi itu anjir kan nek di Purbalingga itu penekan Jambi. Tapi karena itu digunakan sebagai umpatan kan menjadi kata-kata yang tidak pantas. Lah itu di depan dosennya Pak, di depan saya langsung tak mat ke. Lah dia itu ternyata tidak merasa bersalah Pak. Nah masalahnya di situ. Kalau merasa bersalah itu mending Pak. Ya gitu ya. Lah dia itu ringan aja gitu Pak. Anjir keliru. Oh berarti itu biasa Pak. Ya jadi penggunaan kata yang biasa menjadi umpatan itu ya sakjane menjadikan kata itu menjadi buruk. Istilah wedhus barang itu kan sakjane enggak masalah dulu. Nah kan sekarang kan wah wedhus sih kan gitu Pak. Termasuk yang itu yang kaki 4 yang biasa digunakan itu. Ya. Nek dulu kan nyebutnya ASU ya. Lah sekarang kan diindonesiakan sehingga menjadi umpatan. Dulu bahasa Indonesianya ndak ada umpatan itu, tapi karena dibawa ke bahasa Indonesia kan jadi umpat anjing. Gitu. Anak saya ndak pernah Pak saya ajari itu Pak. Mulai ngomong Pak. Lah, iki tak sekondi gitu. Itu baru keluar rumah nyepeda sebentar Pak. Ketemu, nah kemudian saya keluar ketemu anak-anak ini tuh mah pantas. 10 kalimat thayyibah kita ajarkan pada mereka, metu sedilit seberapa jam mulai nggo pisuan Pak. Wes, pripun jar. Itu kalau kita sebagai orang tua nggak lededp marang Gusti itu kuat, itu kita susah sekali Pak. Makanya kita itu perkuat ketakwaan kita kepada Allah itu karena mengharapkan Allah itu melindungi anak kita meskipun kita tidak bisa mantengi dia 24 jam.
Itu yang disebut dengan qurrata a'yun, Pak. Menyejukkan mata. Loh, mata itu tidak selamanya melihat, tapi kadang-kadang terpejam. Terus gimana maksudnya? Itu bukan fisik, Pak. Jadi qurrata a'yun ini menyejukkan pandangan, itu meskipun pandangannya terpejam, kita yang tidur di rumah, anak kita di pondok misalnya, itu tetap membuat kita tenang. Nah, itu namanya qurrata a'yun. Tidak fisik, Mak. Kalau fisik itu, ya itu tadi, relatif itu tadi. Bukan anaknya yang putih, bukan anaknya yang tampan ataupun cantik. Iya. Kalau itu nanti yang masuk surga yang cantik-cantik dan tampan saja, Pak. Itu kan nggak ada hubungannya. Kemudian ayat yang ke-71, fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra, dan seterusnya. Kemudian mereka berjalan, ketemu perahu, kemudian dia melubangi. Musa tanya, apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Nyalahke lagi. Wis takon wera entuk, melanggar tanya, nyalahkan. Tuh. Lah terus di sana sama Nabi Khadir, qala alam akul inna kalantas tati amaya sabra, lho to rak tenan, akan aku wis ngomong kamu itu ndak akan sanggup sabar. Itu kata Nabi Khadir gitu. Nah terus sampai kemudian ketemu dengan anak yang kemudian dibunuh oleh Nabi Khadir. Kenapa? Karena Nabi Khadir atas informasi dari Allah, ikin gedene itu nanti kurang ajar, itu akan membuat orang tuanya maksiat, maka mending cilik dipateni. Maka sama Nabi Khadir si anak kecil itu dibunuh. Kenapa? Karena nanti kalau besarnya itu membawa kemandaratan untuk orang tua. Nabi Musa tidak tahu, tapi Nabi Khadir tahu. Yang terakhir ketemu apa? Rumah. Ketemu rumah tembok yang mau roboh, kemudian diperbaiki oleh dua nabi itu. Dan di kampung itu, Pak, kampung pelit getit, Pak, orangnya, Pak. Jadi ketika masuk kampung itu, Nabi Khadir dan Nabi Musa itu tidak boleh lereng di emperannya. Nyari makan aja itu tidak bisa, kebalik. Berteduh saja itu tidak boleh, apalagi minta minum atau makan di penduduk kampung itu. Jadi pelit medit raumum. Lah Nabi Musa malah usul, gimana kalau kita minta upah habis kita memperbaiki tembok itu gitu. Nah wis sudah, kartu merah. Sudah selesai ketika Nabi Musa mengatakan pertanyaan yang ketiga itu. Dia mengatakan apa ini? Terakhir. Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Iya. Memperbaiki tembok yang terkenal sekali itu, Pak, di surat Al-Kahfi. Berisi harta 7 turunan di atasnya, yang terjaga sampai 7 turunan di bawahnya gara-gara ayahnya orang yang soleh itu tadi, yang kita sebut dengan asuransi syariah, Pak. Ya, asuransi syariah kan itu. Terjaganya harta sampai 7 turunan, Pak. Gara-gara itu tadi. Wa kana abuhuma sholihan. Dan ayahnya itu adalah orang yang soleh. Tidak nyebut ibu loh, Pak, di situ, Pak. Tapi nyebutnya abu, bapak. Ya, jadi memang jadi bapak itu abot, Pak. Berat. Makanya dipikulkan kepada laki-laki, Pak, bukan kepada wanita, pemimpin keluarga itu. Ya, makanya dipikulkan kepada laki-laki dari sisi logika lebih kuat, dari sisi fisik juga lebih kuat. Dan kita bersama, Pak, yang duduk di sini ini, mudah-mudahan memang Allah kehendaki untuk berada dalam kebaikan. Kalau enggak, Allah enggak akan mengumpulkan seperti ini, Pak. Iya, mendingan nang omah, Pak. Ahad-ahad. Minggu nang omah karo keluarga karo anake, wong ana ora ya dolan. Ya, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita
untuk datang ke majelis ini, untuk belajar bersama-sama. Dan itu pun bukan berarti saya lebih tahu dari bapak-bapak sekalian. Saya cuma tahu lebih dari satu malam aja kok. Iya. Nah, itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan hari ini. Titik tekannya adalah bagaimana kita itu menjadi mitra ya, menjadi mitra dengan rutab yang di sana ada guru-guru anak-anak kita. Kita muliakan, kita doakan para guru anak-anak kita dimudahkan dalam mendidik. Kemudian mempercayakan, mengamanahkan, kemudian kita percaya sikoh kepada lembaga. Dan mungkin di awal tidak seindah yang dibayangkan ya Pak ya. Jadi misalkan gini Pak, kita tahu suatu lembaga pendidikan dari alumninya. Wah, alumni jadi ini konong gitu. Kadang-kadang gitu. Sekolahnya UGM gue, lulusannya pinter-pinter. Sekolahkan di sana aja, di pondok pesantren ini gitu. Tapi begitu masuk, sadar bahwa memang itu perlu peran orang tua. Ini mohon maaf sebut merek. Ada seorang, saya itu pesan kalung kepada seorang teman. Nah, temannya itu punya teman gitu, punya teman. Temannya itu cerita ke dia. Dia itu menyekolahkan anaknya di 2 tempat. Pertama di LHI, yang kedua di Kutab. Pertama di LHI, yang kedua di Kutab. LHI itu bersama Lukman Hakim Internasional di Timur Pasar, Kota Gede. Kurikulumnya Cambridge, wes. Lah, ngeluh Pak, ngeluhnya gini, wah, beda ya, sekolah yang Kutab itu angel. Gitu. Nah, saya mewajarkan Pak, ya memang sekolah di Kutab angel. Kenapa? Orang tuanya harus belajar Pak. Gitu. Jadi ketika si anak itu datang, terus cerita tentang sejarah, tanya ke kita, TikTok, nggak tahu kayak gitu kan ya gimana? Nah akhirnya mau tidak mau ayahnya, bapaknya, ibunya belajar lagi, baca sirah nabawiyah, baca sejarah sahabat, biografi sahabat. Agar apa? Agar mereka itu quality time-nya Pak, itu ini terutama bapak-bapak yang punya anak putri Pak, dekati mereka agar mereka itu tidak punya laki-laki lain yang itu menjadi tumpuan hati mereka sebelum saatnya. Ada yang punya anak putri? Tanya. Kuncinya Pak, berikan cinta mereka di rumah agar mereka tidak mencari cinta di luar rumah. Khusus wabil khusus untuk bapak-bapak yang punya anak putri. Kenapa? Karena yang ada di sini bapak-bapak. Sementara anak putri itu covernya itu ada di bapaknya, bentengnya itu ada di bapaknya. Mau tidur Pak, mau tidur. Itu ada buku bagus sebelum ayah tiada dan sebelum bunda tiada. Nah isinya itu Pak, nasihat cuma 2 halaman Pak paling banyak. Itu saya bacakan kalau anak itu mau tidur. Satu nasihat, cerita 2 halaman buku itu. Udah. Pertama saya yang memulai. Lalu sekarang anak yang minta, Pak bacakan dulu, Pak bacakan dulu. Nah, itu jauh bermanfaat Pak daripada masrai HP si anak putri itu, kemudian sebelum dia tidur dia WA dengan orang lain entah siapa. Apalagi kalau sudah main game online Pak, apa PUBG, Mobile Legend itu seperti akunnya itu seperti ada followersnya Pak.
bisa ada followersnya, kemudian dia bisa chatting di beranda dan bisa tukeran nomor WA di situ, Pak. Kita nggak tahu dia ngomong apa saja di sana. Bahaya sekali, Pak. Kalau anak putri kok tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya, tidak mendapatkan cinta dari ayahnya, maka dia akan mencari laki-laki lain yang itu bisa mengakuinya dan mendengarkannya. Maka ada yang namanya sugar daddy, betul? Ada sugar baby, ada sugar daddy. Sugar daddy itu laki-laki dewasa sudah beristri, Pak. Tapi sasaran dia itu anak-anak remaja yang dia itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, terutama wanita putri. Nah, si anak namanya sugar baby. Terus ibu-ibu yang tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, jadilah dia sugar mommy. Nyari berondong anak muda untuk dia. Jadi komplit sudah, Pak. Jadi ayah, ibu, anak itu circle yang tidak boleh ada celah untuk kemaksiatan itu masuk. Maka tripusat pendidikan difungsikan orang tua, guru, dan sekolah. Iya. Nah, seperti itu Bapak-bapak yang bisa sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita itu bisa terus mengasah adab kita terhadap diri kita sendiri, karena kita itu penuntut ilmu, termasuk juga kepada para guru yang mereka itu guru anak-anak kita. Mudah-mudahan dibimbing oleh kita semua, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.